Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Baik, Bapak dan Ibu sedang jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bertemu kembali dalam kajian subuh ya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kewajiban kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pagi ini kita akan bahas satu mau ulang kaji sedikit. Hal-hal yang memang sudah kita lakukan, kemudian mungkin ada hal-hal yang belum kita lakukan. Ada di dalam kitab As-Salasuna Hadisan Ar-Ramadaniyah ya, 30 hadis seputar Ramadan. Tulisan Syekh Muhammad Sulaiman Nasrullah Al-Farra. Nah, dia menjelaskan kepada kita ada beberapa aktivitas yang kita lakukan itu nilainya lebih daripada aktivitas itu. Nah, gitu. Jadi selama Ramadan ini mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya itu, dan mungkin sampai selesai Ramadan atau setiap sepanjang waktu bisa kita laksanakan hal-hal yang demikian. Jadi kita beraktivitas satu malam nilainya lebih dari 4 malam gitu. Ya. Yang pertama Bapak dan Ibu sekalian, ketika bulan Ramadan kita akan disunahkan sholat tarawih. Ada di antara kita sholat tarawih bersama, selesai sholat tarawih mereka pulang kan gitu ya. Mereka sholat witir di rumah masing-masing ya. Ini ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ahmad. Dia mengatakan begini, Bapak dan Ibu sekalian, man qama ma'al imami, barang siapa yang berdiri bersama imam, maksudnya dia sholat tarawih ini ya, qiyam Ramadan, hatta yansarifa, hingga berakhir imam itu. Nah, dia sampai selesai berarti ya, dari sholat tarawih sampai sholat witir. Nah, itu maksudnya ya. Maka kataballahu lahu qiyamul lailah, maka Allah menulis untuknya sama seperti sholat satu malam suntuk. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, kebiasaan kita sebagian ada yang sholat tarawih dulu di masjid, kemudian pulang dengan alasan kita akan sholat tahajud, ya, atau mungkin untuk apalah begitu, atau tagagih, atau kadai, atau kelapau, atau kemah gitu, ya. Habis sholat witir, ya, biar ke malam gitu bisa sholat tahajud. Padahal kita sholat tahajud itu tidak terganggu oleh sholat witir ya. Jadi kalau mau sholat tahajud ya sholat tahajud saja, tidak ada persoalan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi makanya kita mengambil keutamaannya. Maka kalau kita sholat tarawih ke masjid atau ke mushola atau ke surau, maka usahakanlah sholat sampai selesai. Nah, kenapa? Karena di sini dikatakan kataballahu, Allah telah menuliskan lahu bagi dirinya qiyamul lailah ya, seperti dia sholat satu malam suntuk ya. Jadi kerajaan sholat tarawih normal, nah, ibadah wadah dianggap semalam tidak diwanti sembahyang. Ah, itulah. Karena Nabi SAW kalau sembahyang kan dia sama itu. Mulai Rasulullah sholat malam itu kan berhentinya ke subuh saja. Ya, tak semua jawab. Nah, kalau kedapik sholat itu capek sudah, kan gitu tuh. Ya, kalau Bapak mengaji malam tadi dibatasi si Ustaz. Kedapik paling maksimal sholat tarawih sampai witir itu sekian lama waktunya. Ha, gitu. Wak ceramah ada gimerit di mejanya maksimal 20 menit. Ah, lupa ngeceng kawa sebelum pembawa acara mengatakan Ustaz, kau dapat mulai minit Ustaz, maksimal 20 menit. Nah, disampaikan kurang ramai, alapan yang ada disampaikan tagak-agak awaknya. Ah, iyalah. Jadilah dosa ulahnya. Akhirnya sedang ceramah mau celik jam. Itu jam su aja kan. Enggak lewat. Nah, gitu Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau kita di mushola di masjid, usahakanlah kita sholat sampai selesai. Itu yang pertama yang telah bisa amalkan. Jadi kalau ada waktu ini yang sudah sholat tarawih pulang, nah usahakan gitu, nah, tarawih lah sampai sudah. Anaknya gitu kaja pulang dah dong, ya. Kecuali memang ada hajat syar'i yang perlu kita tunaikan. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, nah,
Man qara'a al-ayataini min akhir suratil Baqarah, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah fi lailah, pada suatu malam, kafatahu, maka itu cukup baginya. Nah, jadi ikut memang jarang gitu mendengar. Ketika membaca tulisan, oh iya kok jarang kok mendengar orang pernah menyampaikan Rasul. Jadi man qara'a al-ayataini, nah, barang siapa yang baca dua ayat, nah, ayat yang min akhiri suratil Baqarah, dua dari surat akhir surat Al-Baqarah, ya. Jadi surat Al-Baqarah dari amanah Rasul, ya. Amanah Rasul sama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha sampai akhir, ya. Dua ayat itu kalau kita baca, maka Nabi mengatakan kafatahu, maka cukup baginya. Nah, apa makna cukup baginya? Ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan ajza'ata anhu min qiyamil laili bil Quran, ya. Dua ayat itu mencukupi bagi dia dari solat satu malam dengan baca Quran. Baca dua ayat itu sama lu sama solat satu malam. Nah, itu disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu kan hal yang sederhana itu, yang bisa kita lakukan. Jadi malam kita baca amanar rasulu bima unzila, sampai sudah, ya. Jadi kalau biasa ulun wak dawamkan gini, kita baru usaha ya membaca. Itu yang kedua, ya, yang sederhana, ya. Yang ketiga, Bapak dan Ibu sekalian, di dalam hadis Nabi yang lain, ya, man qara'a akhiri Ali Imran, ya, fi lailatin, ya, barang siapa yang membaca akhir surat Ali Imran, ya, fi lailatin, pada suatu malam, kataballahu qiyamul lailah, maka ditulis baginya seperti solat semalam suntuk. Nah, ayat nama itu inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, sampai dan doa terakhir. Nah, la yukhliful mi'ad, nah, kan itu terakhir, ya. Allah tidak menyalahi janjinya. Di ayat 192 sampai 194 surat Ali Imran. Nah, jadi kalau baca itu dalam satu malam, asam mulu salat semalam suntuk. Nah, jadi kalau amalkan yang tiga tadi itu adalah 3 malam atau sudah salat tarawih, sampai sudah witir lah semua semalam suntuk. Baca surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir lah semua salat semalam suntuk, lah 2 malam ibaratnya beribadah salat malam tu. Baca lo apa namanya akhir surat Ali Imran lah semua ibadah semalam suntuk lah 3 malam atau. Pada artinya berarti kalau sudah salat tarawih atau salat witir, kita bacalah 2 ayat tu. Dua ayat akhir surah Al-Baqarah dan sampai ayat akhir surat Al-Imran, itu 5 ayat akhir surat Al-Imran. Nah, berarti ada 3 malam, ibaratlah 3 malam solat semalam suntuk. Ya, kalau kita ingin mengejar hitung-hitungannya kan gitu. Kalau kita ingin menghitung pahala, sebenarnya kalau tidak dihitung laksanakan saja lah kan gitu. Tapi kadang-kadang manusia kan bergerak berbuat karena hitungan. Nah, kalau tidak sesuai hitungannya, hanya berhenti, tapi rugi. Contoh kadang-kadang umpamanya salat duha, salat duha lah kalian 2 rakaat dapat iko, salat duha lah 4 rakaat dapat iko, salat duha lah 6 rakaat dapat iko. Akhirnya lah coba salat 2, coba salat 4, coba salat enggak, do cik baca aku. Nyuji itu kadang-kadang, ya kan. Ada tidak salat sulit dah. Lah payah dan bayang enggak dapat dah. Ya. Jadi kadang-kadang gitu ingin hitung nilai amal yang gitu laksanakan. Aku hitung, aku ada hitungannya. Abak mulai hitungannya. Dilaksanakan niku, lah sekian amalan awak. Nah, aku tambah cik lagi, ya. Ada 4 hal yang harus kita lakukan. Kalau biasa juga kita lakukan. Ning kampe Bapak dan Ibu, kata Nabi SAW, man sholal isya fi jama'atin. Itu mungkin pernah kita dengar ayat hadisnya. Barang siapa yang sholat isya fi jama'atin, secara berjamaah, faka'annama, maka seakan-akan dia qoma nisful laili, seakan-akan nyolah solat setengah malam. Nah, ini kan solat isya kan balik kok. Kalau di bulan Ramadan namanya itu nak dalam solat itu. Lah bisa kita solat isya berjamaah. Tapi kalau di luar Ramadan kadang-kadang kok balik kok. Karena solat yang paling balik itu di kecil Nabi 2 memang, solat isya dan solat subuh. Nah, maka ketika solat isya kecil Nabi, man sholal isya fi jama'atin, barang siapa yang solat isya secara berjamaah, fa ka'annama qama nasful lail, maka dia seakan-akan solat setengah malam. Kemudian wa man sholal fajri fi jama'atin, barang siapa yang salat fajar secara berjamaah, salat fajar yang dimaksud adalah salat subuh, ya, maka Nabi mengatakan faka'annama, seakan-akan dia qamal laila kullahu, seakan-akan dia telah salat semalam suntuk. Jadi kalau kita lakukan sampai aktivitas pokoknya normal kok. Salat tarawih di witir lah kita laksanakan.
Setelah Isya kita laksanakan jo salat subuh. Itu kan yang biasa. Nah, ditambah yang dua tadi. Ya, yang dua tadi tambahan itu. Maka kalau kita laksanakan itu dalam sehari, ya, kita salat tarawih jo witir, kita membaca dua akhir ayat Al-Baqarah, kita membaca akhir surah Al-Imran, kita salat Isya berjamaah, kita salat subuh berjamaah, sama juga itulah salat sama sebanyak sampai setengah malam kita sembahyang. Tak banti-banti. Betul. Ya, malu telur dah nak banti-banti. Tapi kono kabarnya Imam Ibn Hanbal, ya Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, ini solat semalam tu lebih kurang 300 rakaat kecil. Kalau nyu sihat. Tapi kalau nyu damam-damam puyuh, damam-damam tanggung ta, nyu sembahyang 100 rakaat semalam. Oh, bayang situ. Awak untuk solat 2 rakaat kan payah awak. Nah, itu para imam, ya, tinggi level pada awak. Tapi kini kalau kita ingin mudah, kerajuannya seakan-akan awak solat sampai malam nanti solat seakan-akan dia. Itulah kerajuan. Itu mudah kerajuan. Ya. Jadi baik Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan hal yang mudah itu bisa kita laksanakan sehingga amal kita berlipat ganda. Jadi kalau kita beramal model itu, tiba di bulan Ramadan, lipat gandanya kan banyak loh, kali 10, kali 70, kok kita hitung kan model, ya. Apalagi nanti kalau kita baca Quran seluruhnya, tidak hanya itu. Kalau itu kan istilahnya ingin kalau orang baca hitung itulah baca. Tapi kalau orang tak hitung bacalah seluruh Al-Quran, dalami, pahami dan laksanakan. Baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.